Sejak Senin malam, korban gempa Cianjur terus berdatangan ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin, Kota Sukabumi. Hingga Selasa siang sedikitnya ada 46 pasien yang mendapatkan perawatan intensif rumah sakit. Sementara itu di Rumah Sakit Daerah Umum Sayang Cianjur, Jawa Barat, hingga Selasa pagi tercatat 460 korban luka dan 93 korban meninggal dunia. Hingga Selasa pagi, data dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur mencatat ada 460 korban luka dan 93 korban meninggal dunia, dengan rincian 62 korban anak dan 31 korban dewasa. Sementara 125 korban lainnya dirujuk ke rumah sakit lain, seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan Rumah Sakit R. Syamsuddin Sukabumi. Meski menjadi pusat evakuasi korban gempa, pelayanan di RSUD Sayang tetap dibuka. RSUD Sayang menyiagakan 40 dokter spesialis dan 20 dokter umum dengan 75 tenaga perawat. Untuk rawat jalan sekarang lagi berjalan, tetap buka. Tidak ada istilah stop pelayanan di rawat jalan. Ada pembagian tenaga medis, udah dibuatkan zona-zona untuk zona A ini perawatnya, medisnya ini. Sementara hingga Selasa siang korban gempa Cianjur terus berdatangan ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin, Kota Sukabumi. Sejak Senin malam hingga Selasa siang terdata sudah 46 pasien korban gempa Cianjur yang dirujuk. Seorang korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan. Korban menderita patah tulang akibat tertimpa bangunan yang roboh saat gempa. Sementara itu, Wali Kota Sukabumi yang meninjau kondisi rumah sakit memastikan Kota Sukabumi siap menampung pengobatan dan perawatan korban gempa Cianjur. Jika terjadi peningkatan eskalasi dan jumlah pasien yang harus dirujuk, Wali Kota memerintahkan rumah sakit swasta lainnya untuk bersiap menerima pasien. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan jumlah korban gempa, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Raff Kaffi, di RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Raff, mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami, di belakang Anda ada tenda darurat yang berdiri di rumah sakit. Anda bisa ceritakan kepada kami bagaimana penanganan korban di sana. Raff. Reza dan juga pemirsa, betul sekali bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur sampai saat ini saya melaporkan kepada Anda, Reza dan juga pemirsa, masih menerima korban gempa Cianjur, baik korban luka-luka dengan skala ringan, sedang maupun juga berat. Seperti yang ada di belakang saya ini, ada sekitar 11 tenda yang dibangun untuk bisa menampung korban luka-luka yang dirujuk di RSUD Sayang Cianjur. Dan korban luka-luka ini sudah dirawat dan mendapatkan perawatan sesuai dengan luka yang dialami. Rata-rata luka yang dialami mereka ini adalah luka akibat tertimbun reruntuhan yang bisa menyebabkan patah tulang, kemudian juga luka di kulit. Ini mereka akibat tertimpa benda tajam ataupun juga dikarenakan adanya luka lebam dan luka-luka yang lain. Dan untuk mereka yang luka-luka kritis, Reza dan juga pemirsa, juga disiagakan ruang ICU dan juga ruang operasi. Sebelumnya di RSUD Sayang ini ruang operasinya sempat tidak dibuka, namun ketika melihat bahwa semakin banyaknya korban yang akhirnya dirujuk di RSUD Sayang ini, salah satunya, maka ruang operasi tersebut saat ini sudah beroperasi penuh. Untuk saat ini, Reza, secara umum saya mengambil data dari BNPB dan juga dari Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat. Rata-rata, Reza, saya mendapatkan informasi bahwa korban meninggal dunia saat ini lebih dari 130 orang. Kemudian untuk korban luka-luka ini ada sekitar 377 orang dan atau sekitar 377 atau sekitar 418 orang yang mengalami luka-luka, dan yang mengungsi ini ada sekitar 2.834, dan banyak juga kerusakan fasilitas umum seperti misalnya jembatan, jalan provinsi, kemudian juga gedung perkantoran dan fasilitas kesehatan, tempat ibadah, pendidikan, dan 3 gardu PLN. Dan beberapa daerah atau kecamatan diantaranya yang terdampak ini adalah daerah Cegenang, Cianjur,
kemudian juga Cilaku, Sukaresmi, dan Cibeber di Kecamatan Sukaluwu. Dan menurut informasi yang tadi disampaikan kepada Kapolri yang sempat mengunjungi rumah RSUD Sayang ini, mengatakan jika seandainya korban luka-luka ini tidak bisa dirujuk ataupun juga penuh di RSUD Sayang, maka bisa dirujuk di rumah sakit yang milik dari Polri dan juga TNI. Reza. Baik, Raff tadi Anda menyebut mengenai rujukan rumah sakit begitu. Melihat kondisi di mana Anda melaporkan ada tenda darurat di luar dan kabarnya kami mendapatkan info bahwa ada juga korban yang dirujuk di luar Cianjur begitu. Apakah memang rumah sakit di Cianjur sudah penuh atau seperti apa? Anda bisa memberikan infonya kepada kami. Tersiar kabar, memang betul sekali bahwa ada informasi, ada rujukan kepada korban gempa Cianjur ini untuk dirujuk di rumah sakit yang berada di area kabupaten ataupun juga di kota Cianjur ini. Dan rujukan pasien tersebut diakibatkan karena membludaknya jumlah pasien yang ditangani baik dalam skala sedang maupun juga skala berat begitu. Oleh karena itu dengan keterbatasan tenaga medis dan juga peralatan dan juga obat-obatan, maka untuk bisa memberikan layanan kesehatan kepada korban gempa Cianjur, rumah sakit di sekitar Cianjur ini mulai disiagakan dari rumah sakit yang berada di Sukabumi maupun juga yang ada di Purwakarta, dan juga rumah sakit seperti yang rumah sakit TNI dan juga di rumah sakit kepolisian. Bahkan Reza, tadi saya juga mendapatkan informasi karena tenaga kesehatan yang diterjunkan ini juga ternyata diambil dari Akademi Perawat, di mana Akademi Perawat yang diterjunkan ini berjumlah lebih dari 100 orang yang merupakan mahasiswa keperawatan dari semester 3. Mereka diterjunkan untuk turut membantu menangani korban, namun dengan tingkat pekerjaan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan mereka, namun tetap diawasi oleh dokter yang berada atau dokter yang berjaga di RSUD Sayang ini. Dan selain kebutuhan tenaga medis, kemudian juga obat-obatan, Kapolri tadi juga meninjau bahwa kesiapan rumah sakit yang ada di Cianjur ini, khususnya di RSUD Sayang ini, juga memantau apakah layanan tersebut akhirnya bisa dijangkau dan pengobatannya juga bisa diterima dengan baik, dan apakah ada kekurangan obat-obatan. Tadi disampaikan bahwa obat-obatan tersebut saat ini juga sudah cukup tersedia dan bisa diberikan layanannya kepada korban gempa Cianjur. Reza. Baik, informasi terbaru masih kami tunggu dari Anda, Raff Kaffi melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih. Aksi simpati untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat terus digelar di berbagai daerah. Di Garut, ribuan siswa dan guru SMK Negeri 1 Garut menggelar doa bersama serta penggalangan beras untuk korban gempa. Di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, ratusan siswa-siswi Madrasah Ibdi Taidah Al-Falah menggelar sholat gaib dan menyisihkan uang saku mereka untuk korban gempa. Gempa dengan magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur, Jawa Barat pada hari Senin. Simpati dan belasungkawa mengalir dari berbagai daerah di tanah air. Ribuan siswa dan guru SMK Negeri 1 Garut menggelar doa bersama dan penggalangan dana Selasa pagi. Usai doa bersama, ribuan siswa melakukan penggalangan dana untuk membantu korban. Setiap siswa memberikan 1 kilogram beras untuk korban bencana hingga terkumpul 2 ton beras. Selain beras, sekolah juga akan mengumpulkan donasi berupa uang dari para guru. Bantuan yang terkumpul akan disalurkan langsung kepada para korban Rabu esok. Atau meninggal Di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, ratusan siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah di Desa Pagu, Kecamatan Wates, menyisihkan uang saku mereka dan memasukkan ke dalam kotak amal untuk disumbangkan kepada korban bencana gempa bumi di Cianjur. Usai menggalang dana, para siswa juga menggelar salat gaib untuk mendoakan korban bencana yang meninggal. Dana yang berhasil dikumpulkan akan disalurkan melalui organisasi NU untuk kemudian diberikan langsung kepada para korban musibah gempa di Cianjur, Jawa Barat.
Ratusan siswa sekolah di Kota Mojokerto, Jawa Timur Selasa pagi menggelar salat gaib dan pengumpulan donasi untuk para korban bencana di Cianjur, Jawa Barat. Donasi dari para siswa akan dikirimkan lewat rekening Pemkab Cianjur dan diutamakan untuk para korban anak-anak sekolah dan bangunan gedung sekolah yang terkena gempa. Ini kita melaksanakan sholat jenazah atau sholat gaib untuk mendoakan para korban dari bencana gempa di Cianjur. Aksi simpati juga dilakukan oleh Polres Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain menerjunkan 1 peleton anggota Dalmas berikut tim kesehatan, Polres Tasikmalaya juga mengirimkan 350 paket sembako dan 100 tenda. Polres Tasikmalaya juga menggelar doa bersama dipimpin Kapolres Tasikmalaya AKBP Suhardi Heri Haryanto. Tim Liputan CNN Indonesia. Gerak cepat untuk membantu proses penanganan gempa bumi di Cianjur dilakukan sejumlah pihak. Basarnas Cilacap mengirimkan personilnya serta 3 kendaraan SAR. Sementara 4 unit mobil taktis, ambulans, dan damkar dikerahkan BPBD, relawan, dan Dinas Damkar Kota Bogor. Basarnas Cilacap memberangkatkan 15 personel untuk membantu penanganan gempa bumi di Cianjur Senin petang. Mereka yang diberangkatkan adalah personel terlatih dalam penanganan bencana gempa bumi. Saat di lokasi kejadian, para personel ini bisa membantu proses evakuasi korban yang masih tertimbun material longsor. Para personel yang diberangkatkan dilengkapi dengan 3 kendaraan SAR, peralatan evakuasi korban, peralatan ekstrikasi, dan peralatan CSSR. Dari Bogor, Jawa Barat, puluhan personel gabungan BPBD, petugas damkar dan relawan Kota Bogor diberangkatkan menuju lokasi gempa Cianjur. Mereka juga membawa sejumlah kendaraan taktis, truk pemadam, ambulans, hingga peralatan rescue. Yang pertama kita lakukan pembukaan jalur ya. Pembukaan jalur mungkin kemudian kita melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang tertimpa musibah dan sebagainya. Nantinya mereka akan disebar ke wilayah yang terdampak parah akibat bencana gempa berskala 5,6 magnitudo tersebut. Sementara para relawan akan fokus melakukan evakuasi korban serta membongkar jalur yang terputus. Tim Liputan CNN Indonesia.